beberapa teknik otomasi politeknik Parapahan Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang mengenai tugas praktikum troubleshooting PLC yang dilakukan oleh kalian juga. Nah, pada kali ini kita menggunakan sebuah silang yang mana memiliki dari dengan karakteristik ISO atau multi input atau output, dimana inputannya menggunakan dua sensor yakni LCD, PT1 dan juga transistor dengan satu aktuator yakni motor fan. LCD PT100 memiliki outputan sinyal antara 0 sampai dengan 5 volt DC dengan measuring range antara 0 sampai dengan 200 derajat Celcius. Kemudian ultrasonic level transmitter ada outputan signal 4 sampai dengan 20 mA. Measuring range-nya menggunakan 0 sampai dengan 10 meter. Untuk motor fan, inputan signal ada 0 sampai 5 volt DC dengan kecepatan RPM 0 sampai dengan 1800 RPM. Untuk konsep pengendalian sistem tersebut kita menggunakan metode fasi dengan menggunakan metode Sugano ordinal. Nah, untuk deklarasi variabelnya ada beberapa macam variabel, yakni variabel temperatur ada dingin, sedang, dan juga panas. Untuk level ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kecepatan ada slow, medium, dan juga high. Untuk rule base-nya kita menggunakan 9 rule base, yakni jika temperatur sama dengan dingin dan level rendah, maka kecepatan slow. Kemudian ada jika temperatur dingin, level sedang, maka kecepatan juga slow sampai dengan jika temperatur panas dan level sampai dengan tinggi, maka kecepatannya high. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginjak pada soal. Untuk soal yang pertama, kita buatlah pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai dengan 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator, yakni resolusi analog yang ada pada memori PLC 0 sampai dengan 8000 kita scaling disesuaikan dengan sensor dan juga aktuator yang ada pada sistem tersebut, yakni sistem chiller, yakni sistem kendali yang ada pada chiller. Nah, langsung saja kita menginjak pada program PLC nya saja. Kita nah, untuk yang pertama ini ada nilai tujuan terkecil, yakni nilai dari output dari sensor yang pertama, yakni sensor LED PT100. Output signalnya 0 sampai dengan 5. Yang pertama ini adalah nilai tujuan terkecil, yakni tujuannya tadi 0 sampai dengan 5 volt DC. Kemudian ini adalah nilai asli terkecil, yakni nilai dari analog tadi, yakni 0 sampai dengan 8000. Kemudian kita move lagi untuk nilai terbesar, nilai tujuan terbesar, yakni ada 5. Kemudian kita lagi menggunakan memori D13, kita simpan pada memori D13, yakni kita move pada memori D13 nilai tujuan terbesar,
Ini dari nilai analog 8000, kemudian kita scaling pada D50. Ini nanti kita akan input nilainya dari resolusi analog, kita masukkan, kemudian kita bandingkan pada parameter ini nilai tujuan terkecil, kemudian kita simpan pada memori D100, yakni volt temperatur berkisar antara 0 sampai dengan 5 volt DC ampere. Kita coba menggunakan berapa ya, kira-kira 4000 ada 3 volt. Dan jika kita masukkan nilai 8000 nilai maksimum analog, maka nilainya sama dengan 5. Nah, untuk yang kedua ini adalah measuring dari sensor yang pertama. Ada measuring range-nya berkisar 0 sampai dengan 200. Kita move tag 0, ini adalah tujuan terkecil dari nilai tujuan terkecil, ini 0 sampai 200 tadi, kemudian kita move, kita pindah pada N0 atau nilai analog yang asli, yakni 0, nilai analog yang nilai analog asli terkecil dan nilai 0. Kemudian ini kita simpan pada D50, resolusi kita masukkan input berapa nanti, kemudian kita bandingkan dengan parameter yang mana kita simpan pada D15 tadi, yakni nilai tujuan terkecil, ada nilai 0, kemudian kita simpan. Nah, di sini pada D102 adalah range temperatur. Saya masukkan nilai 8000. Saya masukkan nilai sekitar 2000, maka menghasilkan range atau temperatur berkisar antara 50 derajat Celcius. Kemudian kita ubah dari PCD to binary dan kita konversikan ke float. Dan untuk yang terakhir kita pindahkan atau kita pada di memori D0. Kemudian pada sensor yang kedua, yakni pada sensor ultrasonic level transmitter, ini kita scaling dari angka output signal, yakni 4 sampai dengan 20 tadi. Yang pertama kita pick atau kita move nilai tujuan terkecil, yakni 4, kemudian kita masukkan move pada D21, nilai terbesar analog, nilai kecil analog, kemudian kita move lagi pada memori D22, yakni nilai 20, kita pick nilai 20, nilai terbesar signal tadi dari sensor ultrasonik, kemudian kita move lagi pada memori D23, yakni nilai resolusi bit terbesar, ini 8000, dan kita scaling nilai 8000 tadi, kemudian saya masukkan pada D46, yakni scaling ini nanti kita masukkan nilai inputannya berapa, kemudian kita bandingkan dengan parameter yang pertama yang ada pada memori D20, yakni 0, nilai 0 tadi, nilai tujuan yang terkecil tadi, kemudian kita
kita dapat mengetahui pada memori D6 nilai dari output signal dari sensor yang kedua tadi. Kemudian lanjut pada yang ini, misalkan contoh 6000 atau 2,5 lah, kan outputan signal 11. Kemudian ini adalah move. Nah, move yang selanjutnya pada sensor yang kedua, ultrasonic. Nah, ini nilai 0 ini adalah tujuan yang terkecil dari range 0 sampai dengan 10 tadi dari sensor ultrasonic. Kemudian ada nilai 0 selanjutnya adalah 0 pada nilai terkecil. 0 adalah nilai terkecil dari resolusi bit. Kemudian kita move lagi pada memori D27, ada stack 10. Ini adalah range terbesar dari sensor ultrasonic. Kemudian move lagi pada D8. Nah, pada D8 ini adalah resolusi bit terbesar. Kita konversi atau kita scaling terlebih dahulu. Nanti inputannya berapa di sini kita masukkan. Kemudian kita bandingkan dengan first parameter, ya. Ini first parameter tadi adalah parameter yang menjadi tujuan pertama kali, tujuan terkecil pertama kali. Ini tersimpan pada D25 dan hasilnya ada pada D610. Kita konversi dari D160 menjadi float. Kita masukkan pada memori 2. Untuk yang ketiga ada aktuator, ini motor fan. Nah, motor fan ini tadi aturannya adalah inputan signalnya antara 0 sampai dengan 5, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ini ada sekitar 0 sampai dengan 1800 rpm. Nah, untuk yang aktuator ini, motor fan, kita sama saja caranya. Kita move lagi nilai terkecil dari inputan sensor tadi, ada nilai 0, kemudian nilai resolusi bit terkecil ada nilai 0, dan juga nah ini resolusi dari bit terbesar. Kemudian kita ambil nilainya 1800, kita ambil dan kita simpan pada memori D33. Kemudian kita fix. Nah, fix ini gunakan untuk mengubah dari float menjadi bilangan 16 bit. Kemudian kita scaling. Nah, dari D6 tadi yang dihasilkan D6 kita bandingkan dengan parameter yang pertama tadi, yakni parameter nilai terkecil dari aktuator motor fan tadi. Kemudian hasilnya kita simpan pada D108. Kemudian kita binarkan dari BCD itu binary. Kemudian disimpan pada D124. Untuk yang move yang kedua ada move motor fan juga, tapi ini adalah inputan signal. Ini adalah nilai terkecil dari signalnya, yakni 0. Kemudian nilai terkecil dari resolusi bit tadi antara 0 sampai 8000. Jadi kita move pada D36 ini
adalah nilai terkecil dari resolusi bit, yakni adalah 0. Kemudian ada nilai 5, ini adalah nilai tujuan. Nah, nilai tujuan terbesar. Nilai tujuan terbesar kita adalah bilangan 5 atau nilai 5. Kemudian 1080 adalah input dari aktuator motor fan. Kita konversikan. Nah, ini. Dan untuk scaling kita scaling dari D6, kemudian kita bandingkan dengan parameter yang pertama pada alamat D35 tadi, yakni nilainya sama dengan 0. Kemudian kita simpan hasilnya pada alamat D110. Nah, untuk soal misalnya kita coba untuk maksimumkan inputannya. Nah, ini kita maksimumkan berubah atau enggaknya kita lihat pada reaksi motor fan. Ini kita maksimumkan. Kita lihat, nah ini kita lihat bahwa maksimum dari inputan motor fan ada 5 volt. Kemudian untuk putarannya bisa kita lihat ada 1800 yang disimpan pada D6. Kemudian kita beranjak pada soal selanjutnya, ada fuzzy. Nah, pada pemrograman untuk kasus fuzzy di atas, kita langsung saja ke MATLAB, kita ketikkan fuzzy. Karena saya sudah membuat file tadi, maka saya langsung import dari file saya tadi. Ada desktop, tugas varian. Nah, ini kita gunakan metode Sugeno. Nah, untuk menginputkan dua input, bisa kita tambahkan variabel, baik variabel input ataupun output. Nah, untuk yang pada sistem chiller ini ada 2 input dan 1 output, di mana input temperatur tadi kita juga ada beberapa parameter tadi. Nah, untuk range-nya, parameternya, nah ini bisa kita gunakan kurva trapesium yang bentuknya seperti ini, atau segitiga juga bisa. Nah, kalau segitiga menggunakan trims, kalau trapesium menggunakan traps. Nah, karena di soal menggunakan trapesium, maka saya menggunakan trapesium. Nah, ini kita masukkan nilai traps 00, 20, 30, kemudian sedang 20, 30, 40, panas 30, 40, 200, 200. Nah, kita masukkan pada nilai temperatur. Nah, ini kemudian juga panas. Kemudian kita beranjak pada inputan yang kedua, yakni inputan level. Ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk rendah sama, cuma kita angkanya tinggal ganti sama 0035. Jangan lupa di sini ada range, jangan lupa untuk diganti. Misalnya ada angka yang ingin di input, bisa input, nanti display akan mengikuti. Kemudian ada sedang dan juga ada tinggi. Sama ya tadi, jika ingin mengubah kurvanya menjadi segitiga bisa pilih trim.
357 seperti yang ada pada soal 357, 577, 10 untuk yang panas atau yang tinggi. Untuk yang tinggi ada 3, 5, 7, 10, 10 pada level 5, 7, 7, 10. Lalu pada output ada variabel slow, medium, dan juga high. Nah, ini tipenya kita menggunakan tipe yang konstan. Dari rules tadi, misalkan temperaturnya 60, kemudian kita masukkan dengan jaraknya 4, menghasilkan 1,4 kali 10 pangkat 3 atau sekitar 1400 rpm. Kita invertkan lagi, misalkan suhunya 50, terus levelnya 6, 100, 200, 150, kemudian levelnya deteksi 5, akan menghasilkan 1800, sekitar 1800 rpm. Kemudian kita beranjak pada soal yang ketiga, yakni integrasikan pemrograman analog dengan function block fuzzy. Nah, dari fuzzy ini kita beranjak pada JX Programmer, nah, yang mana function block sudah saya buat dari awal, yakni nah ini caranya gimana, mudah sekali. Insert function block filter tag jika belum ada. Ini coba saya off-kan terlebih dahulu. Nah, ini kita insert function block terus filter tag. Jika ingin menggunakan terserah apa namanya, misalkan coba ya. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kita ngoding untuk yang di function block seperti ini. Nah, ini adalah hasil codingan dari MATLAB yang dimasukkan pada JX Programmer. Nah, untuk yang pertama tadi ikut mengikuti rule base yang ada pada soal. Ini jika rendah yakni temperatur dingin, kan tadi temperaturnya parameternya jika dingin maka dinginnya akan sama dengan 1, kemudian panasnya 0, sedangnya juga 0. Sebelum kita masuk pada pemrograman ini, kita lebih baiknya kita masukkan terlebih dahulu variabel-variabel dari semua yang ada. Misalnya ada dingin, sedang, panas. Nah, dingin, sedang, panas ini milik dari sensor yang pertama. Kemudian ada panas, ada rendah, sedang, L ini adalah sedang level. Kemudian ada tinggi sensor kedua, sensor level R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. Ini adalah rule base atau rule base dari 9 rule tadi. Nah, ini untuk outputannya ada slow, medium, high. Nah, untuk data tipenya kita menggunakan real. Nah, kita bisa ubah data tipenya di sini. Real, kita menggunakan real. Untuk parameternya, nah ini yang slow tadi bisa menyesuaikan dengan nilai 500, yang medium 1000, dan juga yang high
1800. Kemudian ada inputan ini sama tadi, real temperatur, ada variabel temperatur dan juga level, dan outputannya hanya satu, yakni kecepatan. Nah, setelah kita mendeklarasikan pada internal input dan juga output, kita bisa mulai mengoding. Nah, sama menggunakan aturan sesuai dengan yang ada pada rule base. Nah, ini jika temperatur kurang dari 20, maka dingin sama dengan 1, ya, ini artinya nilainya dingin sama dengan 1, kemudian panas dan juga sedang 0. Artinya kan jika nilai fasinya berkisar antara 0 sampai dengan 1, maka dingin sama dengan 1. Kemudian jika else if atau kemungkinan lain temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari 30, maka bisa kita lihat yakni range 30 tadi, range yang ada pada nilai sedang, kemudian dikurangi dengan temperatur, kemudian dibagi 30 dikurangi 20 sama, kemudian selanjutnya seperti ini. Jika sama dengan 30, maka sedang sama dengan 1 dan hanya 0. Itu juga dengan yang variabel level, sama dengan variabel yang sensor temperatur. Jika level kurang dari 3, maka rendah sama dengan 1, sedang level sama dengan 0, tinggi sama dengan 0, sampai habis. Kemudian kita tulis lagi aturan dasar, ini rule base nya tadi, R1 min dingin rendah, dingin sedang, dingin tinggi, kemudian ada menyesuaikan dari nilai yang tadi dari aturan dasar. Ini misalkan panas tadi, dengan panas maka tinggi, kecepatannya tinggi, maka level tinggi sama dengan kecepatan sama dengan height. Nah, ini untuk diversifikasi kita masukkan saja dari hasil rule yang pertama. Rule yang pertama dikalikan dengan hasil yang didapatkan, dikalikan dengan slow. Kemudian rule yang kedua dikalikan dengan hasil yang didapatkan dari kecepatan, yakni slow. Dan rule yang ketiga kalikan dengan hasil yang didapatkan dari aturan dasar, yakni medium, sampai dengan rule yang ke-9, yakni height. Nah, kemudian dibagi dengan pertambahan antara R1 sampai dengan R9. Nah, untuk membuat ladder pada section atau pada section 1 ini sudah saya buat. Nah, ini untuk membuatnya mudah sekali, kita tinggal klik ini, kemudian kita sambungkan pada pick on, kemudian kita masukkan pada ini nilainya berapa, kita simpan nilai temperatur pada D0, D2 dan juga D8. Nah, kita samakan dengan yang sudah kita program pada
scaling-nya, yakni sesi scaling tadi. Ini D0 adalah nilai temperatur dari sensor pertama. Nah, ini ada sensor pertama. Nah, ini D0. Kemudian D2 dan juga D8 untuk kecepatan. D2 ini kita lihat, D2 ini saya D2 ini dan saya masukkan pada real. Kemudian ada kecepatan ini D8 atau putaran dari RPM motor fan. Saya simpan pada D8. Nah, pada ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat, yakni ada integrasi HMI. HMI saya sudah merancang seperti ini. Nah, ini adalah untuk inputan sensor yang pertama RTD-PT100, kemudian level yang kedua level sensor jarak atau level limit switch atau sensor ultrasonik transmitter. Kemudian ini adalah aktuatornya. Coba kita langsung nyalakan, misalkan kita ambil nilai dari D0 tadi untuk sensor yang RTD tadi. Kita coba ambil nilai angka ya 6000, maka range temperaturnya 150. Dan sensor yang kedua kita ambil SCL nya tadi, misalkan R ini yang miliampere, kita 40, maka menghasilkan 12 miliampere. Kemudian dengan SCL yang kedua ini adalah output atau range dari sensor jarak. Nah, kita coba kita masukkan nilai analognya, misalkan 6000, maka menghasilkan angka 8. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwasanya motor fan menyala sebanyak berapa putaran, kira-kira 1800. Nah, kita lihat pada integrasi HMI. Nah, coba kita nyalakan Ctrl T, yes to all. Kita konekkan pada konektor simulator. Coba kita testing lagi, misalkan kita input nilai dari sensor yang pertama sekitar 1000, maka voltnya menjadi 100. Voltnya sama dengan 1 yang disimpan di D100 maksud saya. Kemudian SCL yang kedua ini range temperaturnya, misalkan kita ambil nilai dari 1000 bit, maka menghasilkan
kita ambil misalkan angka 1500, kemudian menghasilkan 7 mA. Kemudian untuk jaraknya kita coba ambil 2000, jaraknya 3 meter. Kemudian menghasilkan di sini menghasilkan 3 input, 3 volt input dari motor fan. Kemudian berapa putarnya ini kira-kira 1000. Kita coba kita lanjutkan lagi, kita terus kemudian kita coba nilainya yang sensor kedua, saya ketinggian tadi, dan kemudian meter ya, meter. Coba kita ubah nilainya jadi 3500, menjadi 4 meter. Kemudian yang sensor pertama, temperaturnya kita ubah menjadi agak sedikit, misalkan 4000, misalkan 3500, sekitar 3 temperaturnya. Coba kita lihat, kita konekkan lagi. Nah, terusnya ini menghasilkan 63 temperatur. Kemudian untuk kecepatan fan-nya berkisar antara sekitar 1533. Dan untuk input dari fan 4 volt, dan saya ubah untuk pengikutan yang pertama dari LCD ke sensor yang menghasilkan RPM 1533. Ini adalah volt dari fan motor, ini adalah keluaran tadi sesuai dengan ya, kita bisa rubah nilai yang ada sensor pertama atau yang kedua. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.